kalau orang ada rasa malu, rasa takut dan lain sebagainya, nggak mungkin ketika dia dilihat orang berbuat keburukan, berbuat sesuatu yang membuatnya namanya tercoreng dan lain sebagainya, nggak mungkin, ya nggak? Berbuat perbuatan yang memalukan itu nggak mungkin ketika dia dilihat oleh orang. Nah, kalau merasa dilihat oleh makhluk saja itu menjadikan orang takut berbuat keburukan, lah bagaimana kalau orang itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, di kemudian hari Allah nggak ada, itu mustahil. Ya. Kemudian wabima yajuzu lahu fi'luhu minal amri wan nahyi. Ya, dan apa yang boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa perintah ataupun larangan, wal wa'zu memberikan nasihat, waz zajru memberikan ancaman, wat tabsyir memberikan kabar gembira, wal irsal. Ya, ini adalah perbuatan yang boleh Allah lakukan, boleh Allah tinggalkan. Artinya tidak ada paksaan. Ya, wal hasyru wan nashru, kita dikumpulkan nanti pada hari kiamat, wan nashru kita dibangkitkan, wal iqab, ya, Allah mengazab, was thawab memberikan balasan kebaikan, wal ihanah, ya, merendahkan, wal ijlal memuliakan. Ya, artinya semua sifat-sifat itu, ya, adalah sifat-sifat yang jaizah, yang boleh Allah lakukan. Boleh itu artinya apa? Bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan, ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian di sini Imam Izzuddin Ibni Abdissalam menjelaskan, ya, kenapa tadi mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling dicintai dan paling dimuliakan. Ya, pertama karena mereka adalah orang-orang yang arifun, orang-orang yang betul-betul mengenal mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil dan mana yang jaiz. Nah, sehingga mereka akan betul-betul mengenal Allah dengan segala kesempurnaannya, keagungannya, kebesarannya, dan menafikan segala sifat-sifat yang kurang, yang aib, ya, yang merupakan sifat-sifat makhluk. Nah, jika semua itu mereka ketahui, maka fahum la ya'buduna siwahu. Maka al-fa di sini tafsiriyah, ya, fahum la ya'buduna siwahu. Maka mereka jika sudah mengetahui semua itu, ya, mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam sifatnya, tunggal di dalam perbuatannya. Ya, artinya apa? Tunggal di dalam zatnya itu, zat Allah itu tidak dua. Ya. Kemudian tidak terdiri dari bagian-bagian. Kalau kita ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, dan Allah Subhanahu wa taala esa di dalam zatnya. Ya, tidak ada dua dan tidak tersusun dari anggota badan. Ya. Seperti makhluk. Ya, karena kalau seperti itu maka setiap anggotanya akan perlu kepada yang lain. Ya, susah kalau seperti itu. Ya. Nah, kemudian tunggal di dalam sifatnya, artinya tidak ada yang memiliki sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sifatnya adalah qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, qadrat. Lah, bukannya kita juga memiliki sifat yang sama? Allah Maha melihat, kita juga melihat. Berarti sama dong. Allah memiliki ilmu, kita juga punya ilmu. Sama dong. Hah? Namanya aja yang sama, tapi hakikatnya beda. Kita, ilmu kita terbatas, Allah nggak ada batasnya. Ilmu kita perlu untuk belajar, Allah nggak perlu belajar. Ilmu kita kalau susah dipahami. Bagi Allah nggak ada yang susah, nggak ada yang mudah, semuanya sama. Ya, penglihatan kita terbatas. Ya, dan kita perlu kepada mata untuk melihat. Ya, kalau nggak ada mata nggak bisa melihat, perlu kepada telinga untuk mendengar. Jadi namanya saja yang sama, tetapi hakikatnya, nah, yang memiliki sifat yang sebenarnya itu adalah Allah. Ya, kemudian Allah berikan kita sifat-sifat tersebut, khususnya sifat as-saba', sifat ma'ani yang 7 itu, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Itu Allah berikan kepada kita, Allah pinjamkan kepada kita. Tujuannya apa coba?
Kan sifat Allah tadi qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Itu adalah semua sifat Allah. Tapi kok sifat itu ada pada makhluknya? Allah berikan, Allah pinjamkan. Kenapa coba? Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya? Kenapa? Allah Maha melihat, kok kita juga diberikan penglihatan. Allah Maha mendengar, kita juga diberikan pendengaran. Ya, Allah berilmu, Allah juga berikan kita ilmu. Allah qudrah, Allah juga berikan kita kemampuan. Ya, coba bayangkan manusia kecil tapi bisa membangun gedung yang padahal manusia kerdil. Karena apa? Allah berikan qudrah. Nah, rahasianya kenapa? Coba hikmahnya kenapa? Coba. Nah, ini kurang renungan ini. Ya. Masih hafalan aja ini, ya. Hafalan sifat 20 itu masih hafalan aja. Ya, hikmahnya seperti ini. Allah memberitahu kita bahwa Allah Sami', Basir, Alim, Qadir, Mutakallim dan lain sebagainya. Coba bayangkan kalau Allah berkata Allah itu maha melihat, sementara kita nggak punya penglihatan, kita nggak diberikan penglihatan oleh Allah. Kita paham nggak apa yang dimaksud oleh Allah? Hah? Lah nggak paham apa itu penglihatan ya Allah. Lah kita sendiri nggak tahu apa itu penglihatan. Tapi penglihatan itu sifat lah, bukan alat ya. Sifat yang namanya sifat penglihatan. Alat kita manusia untuk bisa melihat harus ada alat, namanya mata. Nah, penglihatan itu adalah sifat. Nah, kalau Allah nggak berikan kita sifat qudrah ini, kita nggak bisa bayangkan apa maksudnya Allah Maha Berkuasa, apa maksudnya Allah Maha Mendengar, apa maksudnya Allah. Jadi Allah berikan kita sebagian dari sifatnya supaya kita bisa mengenal Allah ketika Allah memberitahu kita sifat-sifat tersebut. Jadi pintu untuk kita mengenalnya adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti kita misalnya nanam durian musangking atau durian lah katakanlah. Enak nggak? Ini saya sendiri belum pernah makan. Namanya aja tahu musangking nilai. Kemudian ada orang nggak pernah tahu apa itu durian, ya, nggak pernah tahu rasanya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kita cerita tentang enaknya, lezatnya durian. Kira-kira mudeng nggak? Bisa paham nggak? Lah mau dijelaskan, tapi kan ada orang yang bisa menjelaskan, memiliki kata-kata, profesor di bidang bahasa, menyusun kata, dia bisa menjelaskan tentang rasa durian musangking itu seperti apa. Sehingga orang itu bisa, Masya Allah ternyata lezat, langsung begitu. Setelah dijelaskan oleh seorang profesor tentang yang pintar mengatur bahasa tentang rasa durian musangking ini, akhirnya dia mengatakan, Masya Allah ternyata lezat sekali ya. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi caranya bagaimana? Ya udah, saya ambil, saya petik musangking, saya berikan. Nah, ini cicipin sedikit. Oh ternyata rasanya seperti ini. Nah artinya apa? Kalau saya nggak berikan kepadanya, mustahil dia bisa memahami rasa tersebut. Nah maka demikian juga kita diberikan sifat 7 tersebut, ya, supaya kita bisa mengenal Allah dengan itu. Jadi kita bisa mengenal Allah itu dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tanpa Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita mengenal Allah. Tapi kan kita punya akal. Lah kalau kita punya akal untuk mencari Allah, dari dulu orang akan menemukan Allah. Tapi buktinya Masya Allah di dunia ini seperti yang sering saya katakan, itu 4.300 agama. Dan semuanya punya Tuhan yang beda-beda. Dan semua mengatakan Tuhan itu ada dengan akal mereka, iya. Tetapi siapa Tuhan itu, siapa coba? Tuhan yang benar itu siapa? Dari mana tahu kalau Tuhan yang benar itu Allah? Kan Allah yang kasih tahu melalui Rasulnya. Coba bayangkan kalau Allah nggak ngutus Rasulnya, kita sekarang menyembah siapa? Tuhannya orang Banten siapa? Dulu. Ya udah, mungkin kita akan menyembah siapa dulu, Tuhan-Tuhan Hindu, Buddha dan lain sebagainya.
Tetapi karena Allah yang memberitahu kita tentang dirinya melalui mengutus Rasul, barulah kita tahu ternyata Tuhan yang bisa dicari oleh akal kita itu ternyata adalah namanya Allah. Nah, kalau Allah nggak mengutus Rasul, mustahil. Oleh sebab itu ada yang mempertuhankan manusia, ada yang mempertuhankan sapi, ada yang kera, ada monyet, bahkan ada tikus juga. Ya kita mungkin nggak masuk akal, tapi bagi mereka masuk akal. Ya, saya pernah tonton di Al Jazeera di tempel di India itu isinya tikus semua dan mereka beribadah ke sana. Beribadah kepada tikus tersebut. Ya. Nah, maka kalau Allah tidak mengenalkan dirinya kepada kita, nggak mungkin kita bisa mengenalnya. Ya. Jadi kita mengenalnya itu karena Dia yang mengenalkan kita kepada dirinya. Ya. Nah, maka itulah hikmah dari itu, dan namanya memang kita diberikan, dipinjamkan sedikit penglihatan supaya menjadi pintu untuk kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita, karena apa? Karena kalau kita makna ini artinya tadi bukan hanya sekedar untuk kita tahu sifat itu, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, tapi bagaimana kita merasakan Allah itu melihat kita. Nah, bagaimana kita merasakan Allah itu mendengar kita, ya. Sehingga kita di dalam doa kita betul-betul yakin Allah mendengar kita, walaupun dengan berbisik dengan hati kita sama bagi Allah, kita pakai suara nggak pakai suara, Allah nggak perlu pakai suara untuk bisa mendengar kita, sehingga akan terjadi kedekatan. Ketika kita tahu bahwa Allah maha melihat kita, ini akan menjadikan kita mengontrol setiap gerakan kita, ya enggak? Tapi kalau semua itu nggak kita rasakan, artinya kita lalai. Itulah sebabnya terjatuh di dalam dosa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak merasakan bahwa Allah sedang mengawasi kita. Ya. Sederhananya seperti ini, ya. Orang ketika dia merasa dilihat, dia berani nggak berbuat macam-macam? Katakanlah Bari mencuri nggak kalau dilihat orang? Nggak berani. Kenapa? Karena dia merasa ada orang yang melihatnya. Oleh sebab itu kalau mau berbuat sesuatu kan tengok kanan, tengok kiri dan lain. Ketika merasa nggak ada yang melihatnya, baru dia melakukan perbuatan yang tidak baik di situ. Nah, kalau orang berbuat keburukan itu karena merasa tidak dilihat oleh orang, ya, demikian juga seorang hamba kalau dia nggak merasa dilihat oleh Allah, itulah yang menjadikannya terjatuh di dalam perbuatan dosa. Ya, artinya kalau orang ada rasa malu, rasa takut dan lain sebagainya, nggak mungkin ketika dia dilihat orang berbuat keburukan, berbuat sesuatu yang membuatnya namanya tercoreng dan lain sebagainya, nggak mungkin, ya nggak? Berbuat perbuatan yang memalukan itu nggak mungkin ketika dia dilihat oleh orang. Nah, kalau merasa dilihat oleh makhluk saja itu menjadikan orang takut berbuat keburukan, lah bagaimana kalau orang itu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh sederhana seperti ini, lebih sederhana lagi. Ada orang ngantor, ya, kerja, katakanlah di instansi pemerintahan atau di perusahaan dan lain sebagainya, sebagai bawahan. Ketika dia melihat ada bosnya di hadapannya, kira-kira dalam kerjanya itu bisa sambil canda, sambil main game, sambil apa? Ya, sambil bermain-main, berani nggak? Nggak berani. Bahkan ketika melihat ada bos di hadapannya, masya Allah kerjanya serius, sungguh-sungguh, bahkan yang nggak seharusnya dikerjakan juga, gugup. Nah, kalau orang merasa dia melihat bosnya di hadapannya itu sudah menjadikannya berbuat sebaik mungkin, lah bagaimana kalau dia itu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya? Musyahadah. Ini itu tingkatan yang sangat tinggi.
Oke, katakanlah mungkin nggak semua orang bisa sampai kepada tahapan itu. Katakanlah bosnya nggak ada di sana di kantor. Tapi dia tahu ada yang mengawasi, misalnya ada kamera CCTV di situ. Memang bos nggak ada di hadapan, tapi dia tahu di situ ada kamera yang mengawasi gerak-geriknya, ya, yang merekam setiap apa yang dia lakukan. Kira-kira dia berani nggak macam-macam juga? Nggak berani. Kenapa? Karena dia merasa ada yang mengawasinya. Nah, kalau merasa diawasi oleh manusia yang sederajat, sama-sama makhluk, cuman diberikan status sosial lebih tinggi saja, itu menjadikan orang bisa berbuat sebaik mungkin. Bagaimana apabila dia betul-betul merasakan Allah Maha melihatnya, Allah mengawasinya, Allah Maha mendengarnya, Allah mengawasi gerak-geriknya, bahkan bukan gerak-gerak zahir, gerak hatinya pun diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang akan betul-betul sampai kepada derajat tadi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ya, dan apabila engkau tidak bisa sampai melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia yang melihatmu. Artinya apa? Semuanya itu akan mengantarkan kepada ihsan. Ihsan itu kan berbuat sebaik mungkin. Ya, artinya kita akan bisa berbuat sebaik mungkin apabila kita betul-betul merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Nah, dan terus ini kita renungkan di dalam semua sifat itu akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin merasakan kebersamaan dengan Allah, dan semakin kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup kita. Sekali lagi, yang menjadikan hidup kita ini terombang-ambing di dalam ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kebimbangan, kecemasan, dan lain sebagainya, karena hati ini jauh dari Allah, nggak merasakan kebersamaan dengan Allah. Tadi di awal saya katakan, anak kecil merasa ada orang tuanya, dia aman, nggak pernah mikir mau makan apa besok, mau ada apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa ada orang tuanya. Lah, kita merasa kita punya Tuhan, kenapa kita bimbang dan lain sebagainya. Kecemasan itu akan ada ketika hati ini sudah hampa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika hati ini bersama Allah, maka ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, artinya merasakan keberadaan Allah, kebersamaan Allah, pengawasan Allah, limpahan karunia Allah, rahmat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan al-arifun tadi, ya, bukan hanya sekedar mengetahui dengan akal, tetapi bagaimana kita juga apa yang kita ketahui itu kita rasakan. Sekali lagi, rasa inilah yang akan melahirkan nilai-nilai positif di dalam kehidupan kita, melahirkan tawakal, ridho, sabar, ketenangan, dan lain sebagainya. Itu adalah ketika kita merasakan wujud daripada Tuhan kita. Wa huwallahu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Nah, maka fahum la ya'buduna siwahu, maka mereka tidak akan beribadah kepada selainnya. Wala yabghuna illa ridahu, dan tidak mencari kecuali ridho Allah, ya, tidak mencari kecuali ridho Allah. Karena orang kalau sudah diridhai oleh Allah udah aman, ya, pasti dirahmati, pasti dicintai. Ya, artinya apa? Ketika kita mencari ridho Allah, seringkali harus berbenturan dengan ridho makhluk. Ya, ketika kita ingin disukai Allah, tetapi sering sekali berbenturan dengan saya disukai orang. Artinya kalau saya berbuat sesuatu yang disukai Allah, tapi ini menjadikan saya dibenci oleh manusia, terkadang kita lebih mengutamakan manusia. Padahal manusia itu ridhonya itu adalah sesuatu yang tidak bisa digapai. Coba bayangkan, sebaik apapun kita, ya, sebaik apapun kita, apakah semua orang menyukai kita? Hah? Enggak. Sebaik apapun yang kita lakukan, pasti ada orang yang nggak suka, pasti ada orang yang nggak ridho. Ya. Lah, siapa yang lebih baik daripada Allah coba? Memang semua mencintai Allah. Siapa yang lebih baik daripada Rasulullah? Nggak ada. Nah, maka kalau ridho manusia, sukanya manusia itu nggak bisa dicapai, ngapain capek-capek? Yang bisa digapai itu adalah ridho Allah.
Ya, ridha Allah. Kalau ridha Allah itu mudah. Nggak ribet, tetapi terkadang kita yang membuat ribet diri kita sendiri. Nah, maka kita harus betul-betul mengenalnya. Ya. La yabghuna illa ridahu. Nah, maka jangan sampai kita mencari keridhaan manusia dengan cara kita dimurkai oleh Allah. Mending kita mencari ridha Allah walaupun sedunia itu tidak mencintai atau tidak menyukai saya. Karena orang nggak suka apa suka nggak suka, bukan itu yang mengantarkan kita ke dalam surga, ya nggak? Ya. Justru terkadang kebencian mereka itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Wa qad ahdharahum ladaihi fala yashkuna illa ilaihi. Ya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan hamba ini ke hadapannya, yaitu fi hadratihi. Ya, ahdharahum ini artinya apa? Allah sudah menjadikan hamba ini merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah yang dimaksud dengan hadratullah. Hadratullah itu artinya suasana di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atau dia merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Ajibah, famadama hadza mashhaduhu fahuwa fi hadratillah. Selama itu yang dia saksikan, dia menyaksikan keberadaannya di hadapan Allah atau keberadaan Allah bersamanya, maka dia sudah berada di dalam hadrah Allah. Tetapi ketika dia tidak merasakan itu, maka dia sudah keluar dari hadrah, masuk ke dalam ghaflah. Ya, masuk ke dalam ghaflah, kelalaian. Ya. Nah, ketika orang merasakan kehadiran Allah dan dia sudah tahu sifat-sifat Allah, apakah mungkin dia memohon kepada selain Allah? Hah? Dia sudah ada di hadapan Allah, tetapi malah berpaling meminta kepada selain Allah. Itu kan gak masuk akal. Ya. Walaupun memang terkadang Allah memberi melalui makhluknya, tapi bukan berarti karena makhluk kita mendapatkan sesuatu dari makhluk lantas dia yang memberikan kita. Bukan berarti karena kita diberikan makan oleh orang tua kita berarti rizki makan itu dari orang tua, bukan. Tetapi Allah memberikannya melalui orang tua. Ya. Analoginya seperti ini. Ya. Katakanlah saya big boss. Ya, amin. Saya punya banyak uang. Amin. Supaya bisa baik. Tapi biasanya bos nggak pegang uang, ya nggak? Ya. Saya punya banyak satu koper uang. Saya bos, masa saya yang harus nenteng begini? Pasti yang bawa adalah ya, ajudan siapalah, bendahara siapalah. Nah, kemudian ada orang yang mau minta uang. Dia mau minta uang kepada saya atau kepada ajudan? Hah? Oh, boleh. Hah? Minta kepada saya atau ajudan saya? Hah? Minta kepada ajudan. Taib. Ajudan ini berani nggak dia mengeluarkan 1 peser uang kalau tidak atas izin saya? Nggak berani. Berarti yang seharusnya kita minta adalah kepada bos, walaupun dia nampaknya tidak pegang uang. Kenapa? Karena dia tidak akan mampu memberikan apapun sekecil apapun kecuali atas persetujuan yang memilikinya. Nah, maka demikian juga kita seperti itu, yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah. Ya, walaupun mungkin diberikan melalui pulan, tetapi bukan berarti mereka yang memiliki hak. Buktinya banyak orang yang ingin memberikan kita, tapi kalau Allah nggak menginginkan, ya nggak bisa. Ketika Allah menghendaki, ya Allah akan menjadikan berbagai macam cara. Ya, ada rezeki orang pada saya, di kantong saya. Tetapi dia sudah tertulis untuk menjadi milik orang lain, maka Allah akan menjadikan apa yang di dalam kantong saya itu berpindah kepadanya dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena Allah menginginkan dia untuk pindah kepada orang tersebut.